Jamaah, mari kita lanjutkan langkah umroh kita. Berikutnya, kita akan melakukan langkah ketiga, yaitu tawaf. Tahukah Anda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai tawaf dari Hajar Aswad dan mengusapnya tanpa berdesak-desakan. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlinang air mata. Saat hendak berjalan mengelilingi Ka'bah, beliau mengencangkan kain ihramnya dan menyampirkannya di salah satu pundaknya dan membiarkan pundaknya yang lain terbuka. Beliau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Ketika situasi senggang, beliau mencium Hajar Aswad dan mengusapnya kemudian menyapukan kedua tangannya ke mukanya. Pada proses perjalanan tawaf, beliau berlari-lari kecil. Pada 3 putaran pertama, beliau memulai dan berakhir pada Hajar Aswad untuk 1 putaran. Pada ketiga putaran ini, beliau berjalan cepat, tapi langkahnya pendek-pendek. Kemudian, setiap kali beliau melewati Hajar Aswad, beliau menunjuk dan mengacungkan tongkatnya atau mihjan, tongkat yang bagian atasnya melengkung, kemudian mencium kepala tongkat itu. Pada saat mengacungkan tongkat, beliau membaca, Bismillahi Allahu Akbar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, engkau adalah seorang lelaki yang kuat, jangan berdesak-desak untuk mencium Hajar Aswad, karena akan menyakiti yang lain. Kalau ada kesempatan bolehlah engkau menciumnya, jika tidak, cukuplah dengan menghadap ke Ka'bah sambil membaca tahlil dan takbir." Kemudian, para sahabat Rasul menghafal doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika berada di antara 2 sudut, yaitu rukun atau sudut Yamani dan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Kemudian, setelah Anda selesai melakukan tawaf sebanyak 7 putaran, dirikanlah sholat sebanyak 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Sesungguhnya, sholat 2 rakaat ini adalah merupakan rangkaian ibadah tawaf. Sehingga, setiap Anda melakukan tawaf, selalu dilanjutkan dengan sholat ini. Yang afdol, atau yang utama adalah, dilakukan di belakang makom Ibrahim. Namun, boleh dilakukan di mana saja, ketika tempat di belakang makom Ibrahim dalam keadaan padat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Jadikanlah makom Ibrahim itu, tempat untuk sholat. Selanjutnya, perlu kita ketahui, makom Ibrahim adalah sebuah batu pijakan yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah bersama putranya, Ismail alaihissalam. Lalu, bagaimana cara sholat di belakang makom Ibrahim? Pada rakaat pertama dari sholat 2 rakaat tersebut, hendaklah Anda membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Setelah itu, pada rakaat kedua, Anda membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Kemudian, setelah selesai menunaikan sholat di belakang makom Ibrahim, hendaklah Anda istirahat sejenak, dan mempersiapkan tenaga, dengan minum air zam-zam serta menuangkannya di atas kepala. Sesungguhnya, air zam-zam itu makanan yang mengenyangkan, sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya air zam-zam adalah air yang diberkahi, air tersebut adalah makanan yang mengenyangkan. Lalu, bagaimana doa sebelum minum air zam-zam? Berikut lafaznya. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari tiap penyakit dengan rahmat-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Bapak dan Ibu sekalian, perlu diketahui, beberapa hal yang harus dicatat dan diperhatikan, tentang apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seputar tawaf. 1. Beliau tidak berdesak-desakan di Hajar Aswad. 2. Tidak memaksakan diri untuk mendekat ke rukun Yamani. 3. Tidak mengangkat kedua tangannya ke arah rukun Yamani. 4. Beliau tidak membaca, nawaitu, aku berniat dalam tawafku, minggu ini, begini atau begitu. 5. Tidak memulai tawaf dengan takbir seperti takbir dalam sholat. 6. Tidak menyentuh Hajar Aswad dengan seluruh kedua telapak tangannya secara berlebihan. 7. Tidak berdoa di pintu Ka'bah. 8. Tidak berdoa di bawah pancuran emas. 9. Tidak mengkhususkan zikir tertentu dalam tawaf. Setelah meminum air zam-zam dan cukup beristirahat, kembalilah menuju rukun Hajar Aswad, dan beristilam. Dengan demikian, selesai sudah langkah ketiga dari runtutan ibadah umroh. Selanjutnya, Anda menuju Bukit Sofa untuk memulai ibadah sa'i.